Tetapi ternyata kualitas hidup Petrus dibarengi oleh sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap pewarta, setiap imam, setiap orang Kristiani kalau dirinya sedang dipakai oleh Tuhan. Kalau jalan hidupnya sudah diangkat oleh Tuhan, apa itu? Mari kita bahas. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-96 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap hari-hari setelah Paskah kita masih menjaga semangat Paskah kita. Saudaraku, seperti yang saya katakan sejak awal setelah Paskah, bacaan-bacaan setelah Paskah itu berbicara tentang kuasa-kuasa yang bekerja setelah kebangkitan Tuhan. Bagaimana kekuatan dalam nama Yesus betul-betul mengubah, daya ubahnya luar biasa. Nah, dari video ini saya mau mengangkat apa sih yang diperlukan seseorang, kita sebagai murid-murid Tuhan, ketika kuasa Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Apa yang harus kita miliki ketika Tuhan pakai diri kita? Apa yang harus kita jalani, kita hidupi dalam keseharian, tutur kata kita, sikap kita, perasaan kita ketika Tuhan sedang mengutus kita untuk melakukan karya-karya besarnya. Banyak orang ketika diajak oleh Tuhan untuk melakukan karya-karya besar malah tersandung jatuh. Apa yang harus kita miliki? Kita akan belajar dari bacaan pertama. Sementara dari bacaan Injil, kita akan membahas tentang misteri 153. Apa itu Romo 153? Yaitu jumlah ikan yang ditangkap oleh Petrus dengan teman-temannya di Danau Tiberias ketika kebangkitan Yesus. Nanti kita akan mendengar bagaimana para murid lagi-lagi mereka bekerja sebagai nelayan, lalu tidak mendapat apa-apa setelah mencari ikan semalam-malaman, lalu berjumpa dengan seorang pribadi, yaitu Yesus yang tidak mereka kenal. Lalu Tuhan Yesus berkata, tebarkanlah jalamu. Kemudian mereka menangkap 153 ikan. Apa maksud dari angka 153 ini? Apa pula kaitannya dengan 7 orang murid yang waktu itu bersama-sama dengan Petrus menangkap ikan? Mari kita bahas yuk apa maksudnya ini. Nah, kalau dalam bacaan-bacaan pertama dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita akan melihat betul-betul tokoh Petrus yang diubah oleh kuasa kebangkitan. Dia bisa berkhotbah, dia bisa mengajar, dia bisa meyakinkan banyak orang. Kata-katanya membuat banyak orang terharu, bahkan percaya. Nggak tanggung-tanggung yang percaya bukan 1-2 orang, tapi 5.000 orang percaya dengan kata-kata dari Petrus ini. Bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan. Tuhan Yesus adalah Kristus. Nah, saudara-saudaraku terkasih, ada sesuatu yang menarik yang saya gali. Selain dia berubah menjadi pribadi yang luar biasa, tetapi ternyata kualitas hidup Petrus dibarengi oleh sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap pewarta, setiap imam, setiap orang Kristiani kalau dirinya sedang dipakai oleh Tuhan. Kalau hidupnya sudah diubah oleh Tuhan, kalau rezekinya sudah dipulihkan oleh Tuhan, kalau kesehatannya sudah dipulihkan oleh Tuhan, kalau jalan hidupnya sudah diangkat oleh Tuhan. Apa itu? Mari kita bahas. Dibacakan Kisah Para Rasul bab 4 ayat 1-12. Dikatakan, waktu itu Petrus dan Yohanes setelah menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh, itu di bacaan pertama kemarin, mereka berbicara. Tiba-tiba didatangi oleh imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka bukan orang baru, bukan. Mereka-mereka inilah yang menjadi lawan-lawan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus berkarya 3 tahun di Galilea maupun di Yerusalem. Mereka ini sangat marah. Bayangin saudara-saudara, karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Petrus dan Yohanes ditangkap lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya.
karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Jumlahnya adalah kira-kira 5.000 orang laki-laki. Angka 5.000 ini mengingatkan kita pada jumlah sedemikian besar orang yang mengikuti Yesus dan mereka merasakan mukjizat penggandaan roti. Dikatakan, keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan, nggak tanggung-tanggung nih, imam besarnya Hanas, Kayafas, Yohanes, dan Alexander. Dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Saudara-saudara, bayangin ternyata tantangan yang dihadapi oleh Petrus dan Yohanes ternyata lebih mengerikan daripada gurunya ini. Mereka betul-betul disidang oleh para pembesar-pembesar, oleh penguasa-penguasa religius pada waktu itu. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan. Mereka ditanyai begini, persis seperti waktu Yesus ditanyai, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Nah, saudara-saudara, di sini terletak mutiara yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes. Sebuah hidup baru, kelihatan banget baru di sini. Petrus penuh dengan Roh Kudus berkata, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jikalau sekarang kami harus diperiksa karena sebuah kebajikan kepada orang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu." Saudara-saudara terkasih, kita lihat di sini Petrus dengan penuh percaya diri, tetapi dia tidak jatuh pada kesombongan pribadi. Banyak pribadi di momen-momen ketika kita dipakai oleh Tuhan, kita merasa itu karena kehebatan kita, itu karena prestasi kita, itu karena kecakapan-kecakapan kita, itu karena keberhasilan diri kita yang memang sudah berjuang, sudah percaya, sudah mengerahkan segala tenaga sehingga ada hasil-hasil yang luar biasa. Tapi Petrus di sini menjadi contoh buat kita. Dia tetap rendah hati. Yang menyembuhkan bukan dirinya. Dia hanyalah seorang pelayan firman. Dia hanyalah seorang murid. Yang menyembuhkan adalah Yesus sendiri. Saudara-saudara terkasih, inilah yang sering kita dengar, semua pelayanan kita, semua keberhasilan kita, semua kekayaan dan harta kita, bahkan semua pencapaian-pencapaian kita persembahkan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan pribadi. Mengapa ini sangat penting, saudara-saudara? Sebab yang namanya kemuliaan pribadi, prestasi pribadi adalah sebuah jebakan. Kalau tidak hati-hati bisa membawa manusia pada perangkap. Karena yang namanya manusia tidak akan pernah ada puasnya. Selalu kurang, dan kurang lagi. Sehingga dia akan mencari, lama-lama ditambah dengan ambisi. Lalu juga ada persaingan, ada kompetitor lain. Lalu akhirnya dia habis energi di situ. Kemuliaan Tuhannya ditinggalkan jauh di belakang. Hati-hati di sini. Kalau hidup Anda dipulihkan, kalau hidup Anda diangkat oleh Tuhan, kalau masa depan Anda dicerahkan oleh Tuhan, saudara-saudara, persembahkan semua demi kemuliaan Tuhan. Semua terjadi karena Tuhan baik hati, mengasihi hidupku, mengangkat aku dari segala lembah-lembah kekelaman ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari situ kita bisa melihat bagaimana Petrus diubah oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Nah, salah satu peristiwa penting yang dialami oleh Petrus, kenapa dia sampai berubah sedemikian rupa, lagi-lagi kita lihat dalam bacaan Injil. Kali ini dibacakan penampakan Yesus yang ketiga di hadapan para murid-muridnya menurut Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Dikatakan begini, Anda coba hitung-hitungan ya. Setelah Yesus wafat dan bangkit, di pantai berkumpul
Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus. Arti Didimus Anda tahu ya, artinya kembar. Nathanael dari Kana yang di Galilea. Anak-anak Zebedeus. Berapa anak-anak Zebedeus? 2 Romo. Coba tolong sebut di kolom komen 2 nama anak-anak Zebedeus. Anda pasti kenal. Berarti sudah 5 murid ini. Kemudian 2 orang murid Yesus yang lain yang memang tidak disebut namanya. Berarti ada 7. Tuhan Yesus muridnya 12. Di momen ini ada 7 murid yang akan menjadi saksi kebangkitan. Saudara-saudara, bagaimana kalender liturgi gereja dengan luar biasa ya. Melihat kebangkitan itu adalah sebuah proses. Menjadi saksi kebangkitan mulai dari Maria Magdalena, lalu juga Petrus dan Yohanes, lalu murid-murid lain di Yerusalem. Nah sekarang saudara-saudara, para murid ini sudah kembali ke Galilea. Dikatakan 7 murid. Nanti ke belakang akan bertambah banyak orang-orang yang menjadi saksi kebangkitan Yesus. Itu luar biasanya kalender liturgi gereja. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku akan pergi menangkap ikan." Karena mereka nelayan, mereka juga butuh makan bukan? Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Maka 7 orang murid ini berangkat naik perahu, tetapi dikatakan malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara-saudara, lihat ini proses yang harus dijalani. Para murid setelah wafat Yesus, setelah kebangkitan, sudah berjuang, udah berusaha loh. Mereka mencari ikan semalam-malaman loh. 7 orang, ada beberapa perahu di situ, tetapi tidak menangkap apa-apa. Romo, kayaknya saya setelah Paskah nggak ada perubahan Romo. Masih tetap begini-gini aja Romo. Doa-doa saya tetap nggak dikabulin Romo. Kesehatan saya nggak dipulihkan Romo. Saya masih zong aja Romo. Saya tetap gagal Romo. Lihat di sinilah daya ubah kebangkitan. Tuhan Yesus yang bangkit tidak akan membiarkan murid-muridnya terus-menerus mengalami kegagalan. Setelah kegagalan pasti ada keberhasilan karena kebangkitan Tuhan. Nah dikatakan ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Lagi-lagi untuk kesekian kalinya saudara-saudara, Tuhan Yesus yang bangkit tidak dikenali oleh para muridnya sendiri. Yang pertama oleh siapa? Maria Magdalena. Yang kedua oleh 2 murid di Emmaus. Yang sekarang juga 7 murid tidak ada yang kenal bahwa pribadi yang berdiri di pantai siang-siang itu adalah Tuhan Yesus. Lagi-lagi mau mengatakan Tuhan Yesus yang bangkit memasuki tubuh kemuliaannya yang berbeda dari Tuhan Yesus yang mereka kenal selama ini. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Mereka jujur karena mereka tidak mendapat apa-apa. Meskipun ada orang bertanya, mungkin secara implisit orang itu mungkin minta, tetapi mereka berkata tidak ada karena memang tidak mendapat apa-apa. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Sebuah permintaan, sebuah perintah halus yang bukan perintah yang sulit-sulit, tapi sebuah perintah yang sangat amat sederhana. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dikatakan, maka kamu akan peroleh. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita sudah berhadapan, sudah berjuang, sudah berusaha, pintu-pintu tertutup buat kita, peluang-peluangnya udah nggak ada lagi, Tuhan selalu punya peluang, Tuhan selalu buka jalan. Ini maksudnya. Lalu mereka menebarkannya. Apa yang Anda bisa perhatikan di sini saudara-saudara? Padahal kan mereka tidak memahami bahwa itu Yesus, bahwa perintah itu keluar dari mulut Yesus. Memang dalam pengalaman para murid dulu waktu mereka dipanggil oleh Yesus sebagai muridnya, mereka juga pernah mengalami pengalaman yang sama bukan? Tetapi dikatakan mereka tidak langsung mengingat itu Yesus. Tapi ada sebuah tindakan yang penting, yaitu mereka menebarkannya. Apakah mereka sudah sekecewa itu? Sudah seputus asa itu? Nggak dapat apa-apa. Ini orang asing minta tebar ke sebelah kanan. Mereka aja sudah semalam-malaman nggak dapat apa-apa. Tapi saudara-saudara, di sini ada kepatuhan. Entah itu keluar dari sebuah keputusasaan, tapi mereka melakukannya juga.
perintah Tuhan mereka lakukan. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan mereka untuk punya sikap ketaatan. Saudara-saudara terkasih, apakah kita sudah taat ketika kita punya permohonan, ketika kita mau bangkit, ketika kita mau dipulihkan, ketika kita mau sembuh? Apakah ada ketaatan dalam hatiku, dalam kehidupanku? Nah, dikatakan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara-saudara terkasih, ketika disuruh untuk menebarkan jalan sebelah kanan, mereka nggak ingat. Tapi begitu ikan yang mereka dapat jumlahnya sangat banyak, dikatakan, maka murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Murid terkasih yang memang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, yang memang punya relasi istimewa dengan Yesus, langsung mengenali itu Tuhan. Dia berkata kepada Petrus. Saudara-saudara terkasih, di sini murid terkasih mau menunjukkan juga kepada kita, ketika pendapatan kita berlimpah, ketika kita berhasil, ketika kita sukses, ketika kita bisa melewati masalah-masalah dan tantangan-tantangan dalam kehidupan kita, teriakan dari murid terkasih, selain buat Petrus, juga diarahkan kepada kita. Itu Tuhan. Ada Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang memakai engkau, Tuhan sedang berkenan kepadamu. Itulah saudara-saudara, makanya jangan sombong, jangan gelap mata ketika kita berhasil, ketika kita di atas. Selalu pahami, itu semua demi kemuliaan Tuhan. Murid terkasih menunjukkannya kepada kita. Itu Tuhan, itu karena kuasa Tuhan, muliakanlah Dia. Nah, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu. Artinya kan ada lebih dari satu perahu, saudara-saudara. Karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. 200 hasta berapa meter sih Romo? Sekitar 90 meter, saudara-saudara. Bukan jarak yang jauh sebetulnya dari pantai. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Sebetulnya Tuhan Yesus sudah punya roti, sudah punya ikan, tapi di sini luar biasanya saudara-saudara, lagi-lagi Tuhan Yesus yang bangkit, tampil sebagai pribadi yang membutuhkan, yang memancing, yang mengajak para muridnya untuk berbagi. Maka penting saudara-saudara berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Itu Tuhan. Nah, Yesus berkata, "Bawalah beberapa ikan yang kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh dengan ikan-ikan besar, sebanyak 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Saudara-saudara terkasih, angka 153 ini mengingatkan kita pada nubuat dari Yehezkiel bab 47 ayat 9 sampai ayat 10. Karena saudara-saudara, kalau sampai penginjil menulis angka jumlah ikan yang banyak itu, pasti ada sesuatu. Pasti ada makna simbolisnya juga. Di Yehezkiel bab 47 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini. Sungai yang keluar dari bait Allah. Dikatakan, kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepi, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Angka 153 mencerminkan sedemikian banyaknya jenis-jenis ikan di laut. Saudara-saudara terkasih, ingat Petrus diajak untuk menjadi penjala manusia. Artinya, bukan cuma orang-orang Israel saja yang akan diselamatkan dalam nama Yesus, tetapi juga seluruh bangsa, aneka macam suku, berjenis-jenis suku bangsa, warna kulit, identitas, latar belakang, semua memperoleh keselamatan karena pewartaan
Yesus yang bangkit. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apakah saya juga Anda mau menjadi bagian dari 153 ekor ikan yang ditangkap oleh Petrus, yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus menebarkan jala di sebelah kanan, dibawa ke darat, dipersembahkan kepada Tuhan Yesus? Itulah maknanya. Tuhan, ini aku. Berkat pewartaan para murid sampai hari ini, aku boleh mengenal Engkau, merasakan kasih-Mu, mengalami keselamatan yang hidup sungguh-sungguh dalam diriku, keselamatan dalam nama Yesus. Salam saudara-saudara,